Jadi saya berharap mbak-mbak di sini benar-benar semangat ya, semangat buat pengabdiannya, semangat terus lillahi ta'ala, karena mbak-mbak di sini itu adalah orang pilihannya Allah ya, orang pilihannya Allah, nggak sembarang-sembarang, berharga sekali mbak-mbak di sini, hebat sekali. Apalagi saya melihat negeri sekarang sudah jauh lebih bagus daripada dulu. Bahkan saya merasa ingin mendoa lagi loh sekarang. Bisa apa enggak Bapak? Saya daftar lagi bisa apa enggak? Yang tahu diri kalian sendiri adalah kalian. Kalian adalah sahabat bagi diri kalian sendiri. Saat kalian merasa tidak dihargai, katakan hebat untuk diri kalian sendiri. Kalian yang 1100 santri ya, kalian adalah orang-orang yang hebat pilihannya Allah, orang-orang kuat pilihannya Allah, orang-orang kreatif pilihannya Allah untuk bisa membantu pengasuh membesarkan pondok ini. Jadi kalian harus merasa berharga ya. Saya terima kasih banyak. Terima kasih sebab terima kasih. Bapak sudah hebat, sudah membawa bangsa putri sampai sejauh ini, sudah membantu Halawafi sampai sejauh ini. Saya terima kasih banyak. Bangun ya sudah selesai saya bangunin, saya sholat jamaah ke musola. Setelah mereka wiritan di atas, saya turun lagi buat bangunin lagi. Terus kayak gitu tiap hari. Mungkin akhirnya Allah mengetuk pintu hati mereka ya, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi suatu ketika saya sudah bangunin mereka, saya jamaah di belakang lemes gitu, kayak merasa saya hampir merasa putus asa, merasa aku tiap hari bolak-balik bangunin anak-anak, ada yang jamaah, aku sudah pelan-pelan gak pernah marah-marah sampai sebegitunya. Ketika itu saya sudah lemas di baris paling belakang, tiba-tiba kok rame di belakang. Saya noleh gini, ternyata di belakang itu anak yang nakal-nakal semuanya ada di belakang saya, senyum gitu. Jadi benar-benar Allah yang menggerakkan hati mereka. Saya hanya berusaha saja semaksimal mungkin. Setelah saya benar-benar pasrah betul, Allah hadiahkan mereka di belakang saya, di belakang sop saya, kemudian tersenyum dan nufus. Setelah itu besok paginya ketika saya bangun, langsung bangun, terus langsung. Jadi benar-benar setelah itu saya semangat lagi, kayak batu ditatasin itu benar-benar bolong juga akhirnya. Gak harus dengan kekerasan kan, saya baik-baiki itu. Karena kalau menghadapi anak yang lebih besar dengan anak yang kecil beda, ya kan? Kadang kalau anak yang gede itu malah lebih sensitif ya kan, lebih tersinggung, lebih apa gitu kan, apalagi anak yang sudah kuliahan, ya kan? Bapak bangunnya yang mau sholat ya, emang aku gak sholat aku, jadi banyak ngomongnya. Nah, jadi gimana caranya kita ngasih tahu tanpa dia merasa dia merasa dibully. Jadi saya berharap mbak di sini benar-benar semangat ya, semangat buat pengabdiannya, semangat terus lillahi ta'ala, karena mbak-mbak di sini itu adalah orang pilihannya Allah ya, orang pilihannya Allah, nggak sembarang-sembarang, berharga sekali mbak-mbak di sini, hebat sekali. Apalagi saya melihat negeri sekarang sudah jauh lebih bagus daripada dulu. Bahkan saya merasa ingin mendoa lagi loh sekarang. Bisa apa enggak Bapak? Saya daftar lagi bisa apa enggak? Jadi jauh saya lihat perbedaannya itu dari dulu sama sekarang itu benar-benar beda. Jadi mbak-mbak harus merasa tambah semangat lagi ya. Dan juga jangan merasa jadi pengurus hanya buat gaya-gayaan senior, biar ketika acara kesana kemari kayak gaya pakai kokat enggak ya. Jadi benar-benar merasa jadi pengurus itu adalah amanah dari Allah. Mbak-mbak
dipercaya oleh Allah, yang dengan itu, dengan amanah itu Mbak akan belajar untuk diri Mbak sendiri, untuk anak-anaknya Mbak itu. Karena apapun yang kita dapati saat di pondok, ya, itu sedikit banyak akan berpengaruh nanti di kehidupan di masyarakat. Gak harus jadi guru, PNS atau pengusaha, minimal jadi ibu rumah tangga aja. Itu bisa jadi bagus loh kalau Mbak di pondoknya bagus. Makanya sekarang niatnya diberi. Kalau ada niat yang nggak benar nih sekarang pengen senioran jadi pengurus, itu dibuang jauh-jauh sana, jauh-jauh ya. Pokoknya kalau niatnya bagus dari awal, benar dari awal, insya Allah nanti endingnya bagus juga. Iya. Karena kalau misalnya ngabdi, ya, bapak pengurus ini kan ngabdi ya di sini. Ngabdi ikhlas tulus ya. Jadi kalau misalnya niatnya ikhlas, itu pahalanya dapat, pahala ibadah ya. Baru pengalamannya dapat juga, baru ilmunya juga dapat. Pokoknya plus jadi pengurus itu. Yang penting niatnya benar. Kalau niatnya salah, nggak benar. Lakukan apa yang Mbak bisa lakukan semaksimal mungkin, semampunya, ya semampunya. Karena Mbak itu adalah siapa Mbak itu saat Mbak itu nggak ada. Oh itu dulu Bapak, lama saya Bapak ya, gini loh, bagus loh gini. Nah itu siapa Bapak adalah ketika nanti Bapak nggak ada. Siapa Mbak ini misalnya, Mbak jadi apa nih yang depan nih? Jadi apa pengurusnya? Pendidikan, namanya siapa? Mbak Dian. Nanti Mbak Dian itu akan dikenal kalau Mbak Dian nggak ada. Kenangannya apa? Kenangannya nanti apa yang Mbak Dian lakukan selama jadi pengurus, ya kan? Jadi usahakan menyisakan kenangan sebaik mungkin. Jadi kerjakan apapun yang menjadi tugasnya dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas. Nanti biar kenangan itu yang akan berbicara sendiri bagaimana kita. Ya. Walaupun memang terkadang pengurus itu kadang butuh pengakuan. Pernah apa enggak merasa tidak diakui setelah sudah bekerja begitu keras? Pernah apa enggak? Aku udah jadi panitia potong gini-gini. Kok aku merasa nggak dihargai ya? Kenapa enggak merasa seperti itu? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tidak. Ya. Tapi jangan menunggu orang lain, ya. Jangan menunggu orang lain. Mungkin ada yang punya sahabat, tapi mungkin ada yang nggak punya sahabat. Tapi tidak semua sahabat sepeka itu. Ya. Yang tahu diri kalian sendiri adalah kalian. Kalian adalah sahabat bagi diri kalian sendiri. Saat kalian merasa tidak dihargai, katakan hebat untuk diri kalian sendiri. Iya, katakan hebat untuk diri kalian sendiri. Saat kalian capek udah usaha ini itu, kerja gini gitu, di kampus banyak ada tugas, makalah, besok presentasi, di sini ada masalah di pengurusan, belum nanti ditegur gini gitu. Habis itu kalian merasa benar-benar capek, sudah berada di titik stres betul kalian. Pernah apa enggak seperti itu? Belum ada masalah sama teman kalian sendiri, tambah-tambah di pikiran, ya, udah urusan kuliah, urusan diri sendiri, urusan kepengurusan, baru anak kamarnya enggak mau dibilang, baru punya masalah sama temennya, misalnya. Itu kan plus stresnya. Nah, itu caranya gimana? Kalian harus punya waktu untuk diri kalian sendiri. Kadang kalian mungkin tidak merasa bahwa kalian kurang punya me time untuk diri kalian sendiri. Kalau orang luar me time jalan-jalan, belanja kan. Tapi apa yang bisa kalian lakukan? Kasih waktu kalian sejenak. Kalian kadang mungkin terlalu diforsi dengan banyak kegiatan, dengan banyak amanah ya kan. Habis ini pagi ngobrolin anak-anak, kalian bangun lebih awal daripada anak-anak yang lain, dan tidur lebih akhir daripada teman-teman yang lain, ya kan? Habis itu kegiatan itu berulang terus.
bosan. Pernah apa enggak merasa seperti itu? Sampai kalian bosan dari pagi, subuh, mubra'i, habis itu jamaah, nyimak ngaji, terus apa lagi, dan terus tiap hari berulang-ulang. Sampai kalian merasa tidak punya waktu sebenarnya. Kalian tidak merasa bahwa kalian tidak punya waktu untuk diri kalian sendiri. Padahal kalian harus punya waktu untuk diri kalian sendiri. Paling enggak waktu lowongan, pasti ada waktu lowong ya. Waktu lowong habis sholat berjamaah misalnya, ada waktu lowong kalian dia untuk apa? Untuk apa ya? Untuk berterima kasih sama diri kalian sendiri. Iya, pernah nggak kalian berterima kasih ke diri kalian sendiri? Mungkin kalian udah lupa berterima kasih gara-gara saking terforsirnya waktu untuk melakukan amanah ini, kegiatan ini, sampai kalian lupa untuk berterima kasih. Jangan nunggu orang lain buat berterima kasih, karena orang lain itu tidak sepeka itu. Jangan nunggu sahabat kalian, atasan kalian untuk bilang makasih ya, kamu udah bekerja bagus banget. Jangan nunggu. Jangan nunggu orang untuk peka. Kalau orang lain gak peka, kalian harus peka buat diri kalian sendiri. Sisakan waktu me time kalian, diam sejenak, kemudian kalian bilang makasih ya, makasih aku, makasih banyak, baik. Aku tahu gak mudah. Aku tahu gak mudah buat kamu hari ini. Aku tahu gak mudah. Aku tahu kamu sulit banget ngadepinnya, tapi kamu bangkit. Makasih, kamu hebat. Jadi itu penting sekali. Saya jadi emosional ya, karena memang penting banget untuk bilang terima kasih. Kita kadang lupa kan? Lupa buat makasih ke diri sendiri yang udah berusaha sekuat mungkin buat bertahan, ya kan? Kalian pernah ada di titik down, di titik yang kalian gak ada yang nyemangatin sama sekali, terus kalian berusaha kuat lagi dan kalian gak terima kasih, padahal kalian tuh berusaha, kalian hebat. Itu kadang saya juga begitu, ketika saya capek menjadi ibu rumah tangga, terus saya harus dihadapin dengan anak-anak Didi. Kenapa aku kok capek ya? Oh, aku belum berterima kasih ke diri sendiri. Karena ketika sudah berterima kasih, kita kayak semangat lagi. Iya, benar, karena semangat lagi. Makasih ya, tadi gak mudah pasti buat kamu. Enggak kayak orang gila, gak kayak orang gila. Kamu hanya mencoba untuk memahami diri kamu sendiri, karena yang paling tahu ke kamu ya diri kamu sendiri. Betapa sensitifnya kamu, gimana perasaanmu, harus diapakan ketika kamu sedih, itu kamu sendiri yang tahu. Kita punya sahabat paling plek pun gak mungkin setahu itu, gitu. Jadi sisakan waktu untuk diri kalian, paling enggak untuk kata terima kasih saja. Saya tahu apa yang kalian laluin itu enggak mudah, ya kan? Dari dulu enggak jadi pengurus, tiba-tiba jadi pengurus, jadi tambahnya kerjanya tambah banyak, ya kan? Jadi itu enggak mudah buat kalian. Tapi kalian bertahan, itu berarti kalian hebat, sudah sampai di titik ini. Kalian tuh hebat. Jadi jangan lupa berterima kasih, biar kalian semangat lagi, ya. Iya. Saya juga pernah berada di titik di mana saya merasa tidak diterima. Kadang kalau di pengurus itu kan banyak yang benci ya. Ada aja orang yang nggak suka, apalagi keamanan, ya kan. Ada orang yang nggak suka gini, gitu, orang ngomongin jelek, gini, padahal aslinya kita hanya melakukan kewajiban saja, ya kan. Banyak seperti itu. Nah, itu yang harus kita kuat-kuat jadi pengurus. Berarti kalian hebat tuh.
Kalian di antara 1.100 santri, kalian adalah orang-orang yang hebat pilihannya Allah, orang-orang kuat pilihannya Allah, orang-orang kreatif pilihannya Allah untuk bisa membantu pengasuh membesarkan pondok ini. Jadi kalian harus merasa berharga, ya, harus merasa kalian bisa memberikan sumbangsi untuk pondok ini. Nanti suatu saat ketika kalian sudah pulang ke rumah, nanti kalian akan mendapatkan manfaatnya, ya. Yang penting sekarang lillahi ta'ala, apapun semuanya insya Allah nanti dimudahkan. Yang penting tulus, ya. Dan kalau pengurus harus bisa memberikan contoh kepada yang lain, karena pengurus itu ya diusahakan menjadi figur untuk adik-adiknya. Jadi kalian sikapnya harus dijaga biar bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya, begitu. Ya itu jelas juga saya pernah merasa seperti itu juga, ya, gitu kan. Cuma nggak yang sampai bertangguh gitu, enggak. Karena cuma sedang sampai lembut, kalau bertangguh itu enggak. Ya karena memang kalau misalnya kita mau nunggu di sini ditandukin sudah, disedangin sudah, dilemah lembutin sudah. Harus gimana lagi caranya gitu kan? Kalau kita merasa nuntut dia buat berubah gitu, sedangkan kita adalah seorang manusia nggak bisa, kita bakal ribet terus. Gimana nih caranya anak ini biar benar ya gitu? Nggak bisa, nggak bisa. Karena tugasnya kita ya cuma menjadi orang yang buat ayo gitu. Terlepas kita gimana pun caranya, itu adalah ikhtiarnya kita. Mau anaknya itu benar atau enggak, itu sudah bukan urusan kita. Itu biar enggak ada berat. Saya juga merasa seperti itu dulu. Ini harus digimanain ya, Ternyata saya ada belajar bahwa kita itu hanya pengurus yang buat diri aja. Ayo. Setelah kita sudah berusaha memberikan contoh, kemudian kita ngajak dengan berbagai macam metode dari yang bertanduk sampai yang paling lemah lembut, tetap aja ya berarti itu memang sudah bukan ranahnya kita. Karena ranahnya yang merubah orang, membuka hati orang untuk kemudian menjadi baik itu Allah, bukan ranahnya kita. Jadi jangan memberatkan diri kita dengan yang bukan ranah kita. Kalau aku tugasnya sudah gitu doang, jadi ngasih contoh iya, habis itu berusaha gini sudah iya. Anaknya belum bisa berubah, berarti memang belum waktunya berubah, belum diizinin sama Allah buat berubah. Jadi bakal kayak gitu sampai kita stres pun, sampai beneran keluar tanduk pun, kalau memang Allah belum ngasih dia berubah, belum buka hatinya, tidak mungkin berubah. Gitu. Jadi biar Mbak tidak berat, jangan membuat Mbak beban bahwa Mbak benar-benar harus merubah dia jadi benar. Itu Mbak bakal kesal terus. Ini kok Mbak ini ya, ini masih males aja, gini masih gitu. Jadi cukup Mbak menjalankan aja dulu, sambil didoakan nanti, ya, dikasih contoh, diayoin, didoakan. Sudah, itu cukup tugasnya Mbak, biar gak berat. Nah, itu nanti ranah untuk membuka atau tidak hatinya orang itu untuk berubah, itu ranahnya Allah. Sudah, gak usah ribet-ribet gitu. Ya. Ya, tadi saya itu contohin, itu setelah penantian sekian lama, kemudian mereka ada di belakang sob saya sambil tersenyum, dan kemudian besoknya mereka baik-baik. Itu setelah sekian lama Allah baru membukakan itu, dan saya hanya menangis saat itu. Saya memang agak sensitif ya, bukan cengeng ya, sensitif.
tiba-tiba mereka berubah saat itu. Nah, itu akhirnya yang membuat saya sadar, oh ya dulu berarti memang Allah tidak izinin mereka berubah, walaupun saya sampai gimana pun tetap aja. Jadi jangan pernah merasa terbebani ya. Jadi lakukan saja yang sesuai tugasnya, sesuai kemampuan kita sambil doakan. Kalau menghadapi anak nakal kayak gitu juga sama. Ya, ada anak meleng betul ya, meleng ya, benar ya, meleng betul, baru dikasih tahu udah tetap melanggar, kasih tahu melanggar, kasih tahu sampai kita marah besar pun kalau memang dia belum berubah memang nggak bisa. Jadi kita jalan saja sesuai prosedur tertib yang berlaku, kita doakan juga. Nah itu sisanya sudah terserah Allah. Itu aja sih dari saya. Semoga Mbak diberikan kesabaran ya, diberikan kekuatan dan jangan mudah menyerah. Ya. Ada lagi? Jujur saya juga dulu gitu ya. Dulu itu sebelum jadi pengurus nggak berani ngimamin kalau mau isya subuh gitu ya. Kan biasanya itu ya yang kalian takutin ya. Kalau zuhur mungkin kalian, zuhur asar mungkin gimana. Cuma kalau yang sudah jelas badannya itu mungkin. Tapi biasanya kayak gitu tuh kalau sudah kepepet ya, kalau jadi pengurus harusnya ketika nyoba. Karena kalau nggak dicoba kalian tuh bakal terus selamanya itu bakal malu. Saya dulu mau nggak mau karena dulu jadi ketua pengurus, mondok baru 11 bulan langsung jadi ketua pengurus. Saya masih belum kenal ini itunya, tiba-tiba jadi ketua pengurus. Saya sudah menangis sama kayaknya, maaf kayak saya nggak mau jadi ketua pengurus, saya harus belajar dulu baru nanti bisa. Sekarang masih saya belum 1 tahun, masih 11 bulan, saya nggak punya pengalaman. Baru kata kayaknya apa? Saya juga nggak punya pengalaman Mbak jadi pengasuh. Terus saya harus jawab apa kalau sudah seperti itu? Gara-gara saya bilang tidak punya pengalaman jadi ketua pengurus. Terus pengasuhnya bilang begitu. Tapi itu saya mundur terakhir nggak jadi. Jadi mau tidak mau, iya mau. Bayangkan 11 bulan, belum 1 tahun belum. 11 bulan. Gara-gara tampil saya sampai merasa menyesal tampil, tapi kalau dipikir-pikir itu mungkin kalau nggak jadi saya mungkin nggak berani gitu. Karena saya berani akhirnya ngimamin ketika jadi pengurus. Habis itu saya mulai berani jadi badannya almarhum Mbak Umi, baru saya berani. Kalau nggak diamanai seperti itu tidak berani karena sudah tidak mau keluar dari zona nyaman ya. Mau jadi makmum aja aku banyak dosanya, terus aku ini aku nggak pede nanti suaraku bergetar. Jujur ketika dulu saya pertama ngimamin badan Mbak di situ, saya merasa suara saya bergetar. Aku malam gitu, kayak merasakan sudah kayak nggak pede. Iya, tadi saya cerita sama pengurus Mbak Gafa dan kawan-kawan beberapa orang. Dulu saya memberanikan diri menjadi badan imam di sini. Sudah disiapin suruh lewat tangga belakang kan nanti fashion show ke depan. Keren juga. Tapi saya nggak mau karena saya tahu kok kalau fashion show nanti ke depan tuh. Nggak mau. Jadi saya lewat pintu sana, tangga situ. Saya lewat situ. Jadi anak-anak udah siap tuh gini kan. Ternyata imamnya lewat sana kan dia. Maksud saya tuh biasanya nggak lihat betapa banyak makmumnya. Biasanya duduk. Jadi keluar dari pintu langsung hadap sana. Maksudnya biar nggak lihat makmum sebelah sana berapa banyak kan. Lalu saya sholat. Pertamanya sedikit maksudnya biar saya nggak ngeblank. Ternyata ketika sujud saya
merasa saya tipe orang yang kalau nervous itu kaki bergetar, kayak lunglai gitu, hampir lunglai. Itu sempat hampir lunglai, benar-benar serius, hampir kayak bergetar mau terjatuh gini, tercekat gitu. Dan suara itu kayak, padahal saya sudah merasa latihan ya, sampai latihan loh saya latihan, itu saking takut supaya sampai segitunya. Dan memang ketika pertama kali itu benar-benar yang bergetar, artinya kayak nervous gitu, walau gitu, kayak benar-benar kayak nggak nyampe kayak gitu. Nah tapi itu pertama, habis itu saya coba lagi biasa. Nah itu memang harus dicoba mbak. Kalau merasa kayak gitu terus, merasa berdosa, merasa nggak pede, selamanya nggak akan bisa gitu. Jadi harus keluar dari zona nyaman itu, harus coba ya. Nanti yang merasa dapat SK, dari Mbak Fa dan Mbak Ina dan Mbak Maroh, nanti harus dicoba ya, dicoba. Jangan tunggu asal subuh ngori isya, coba ya, coba itu dulu. Nanti ketika sudah nyaman, itu kalian merasa suara kalian merdu, benar. Ketika udah sepi, kalian baca sendiri itu kayak merasa, suara kamu merdu juga ya. Awal-awal gak bisa dilagu-laguin ya kan. Ketika baca Fatihah, awal-awal dulu saya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Begini kan kalau awal-awal karena masih takut. Tapi kalau sudah lama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga suaraku. Kita sudah ada lagu-lagunya sampai Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dulu orang itu kayaknya gitu. Itu kalau misalnya nggak biasa. Nanti kalau sudah biasa nanti sampai keluar cengkok dangdutnya keluar. Tapi kalau nggak biasa, waladdallin. Nanti kalau sudah semakin lihai, semakin ada getaran misalnya, maksudnya saking bedanya gitu, saking bedanya sampai keluar cengkoknya. Jadi makanya mbak yang dapat SK semangat ya, coba dulu keluar dari zona nyaman saya. Kayaknya saya tahu deh, coba saya menawan ya. Saya kadang agak-agak ya. Saya sampai dulu di pondok itu, Mbak Nufus punya ilmu apa sih? Padahal saya paling cuma lihat dari gelagatnya gitu. Oh ini. Kok jadi tahu? Mbak ini yang army dapat SK. Dapat kapan ya? Enggak, berarti belum mandi ya. Belum mandi. Ayo siapa di sini dapat SK tapi belum maju. Pokoknya besok dicoba ya, karena selamanya kalau nggak dicoba nanti tutup aja, bakal kaku kalian. Nanti kalau udah balik ke masyarakat, ayo ini katanya ada yang dari alumni Lubri yang hebat-hebat itu. Mimpi tahlil, nanti tiba-tiba pegang mic karena orang kalau nggak biasa pegang mic, dia bakal takut pegang mic, ngerasa tersetrum gitu. Kalau nggak biasa atau merasa berat. Jadi biasakan ketika di pondok, nanti ketika sudah balik ke masyarakat, disuruh mimpin tahlil, oke, ayo Yasin, oke. Apa lagi? Dibaan, oke, bagus suaraku gitu. Nah, jadi latihannya di mana? Di sini loh. Di sini latihannya. Di sini adalah bukan cuma latihan untuk santri-santri soleh,
tapi menantu idaman. Ya, siapa itu yang mimpin itu loh, menantunya Bu Siti itu yang adil bangsa itu loh. Ya Allah, disuruh imamin bagus suaranya pasti, disuruh mimpin Yasin tahlil mau juga, masya Allah, subhanallah. Mau apa kayak gitu langsung disayang mertua. Nah kayak caranya kayak apa? Latihan ketika di pondok, ketika di masyarakat sudah kaset, sudah terlambat. Waktu untuk latihan sudah terlambat. Karena di masyarakat ya latihan gimana kan sudah serba tuntutan. Ya. Gimana latihannya di sini? Latihannya di sini. Latihan buat berani. Yang biasanya nggak pegang mic kasih pegang. Kalau hanya pegang doang gitu ya. Pegang aja dulu. Yang penting kalau pengalaman pegang. Aku dulu tuh pegang mic loh. Pegang doang. Nggak apa. Misalnya dari tilawah. Saya ya, paling nggak berani pegang mic walaupun tidak berani berbicara di depan mic. Pegang mic-nya aja. Ya. Nah, semangat berlatih di sini. Nah, di pondok itu tempatnya latihan. Nanti praktiknya ketika kalian di masyarakat. Kalian itu nanti bukan cuma jadi istri loh. Jadi istri apa enggak kalian? Mau? Iya. Mau nikah apa enggak? Mau punya anak apa enggak? Enggak ada yang kalian beli ya? Mau punya anak tiba-tiba. Jadi persiapkan itu ya. Kalau kalian pengen jodohnya dapat yang cakep, mau apa enggak? Alim, mau apa enggak? Habis itu plus misalnya hafid Quran misalnya. Ya, tapi gimana? Karena jodoh itu adalah cerminan diri. Ya siapkan dulu dong kalian. Kalau kalian malas-malasan disuruh ngimamin nggak mau, disuruh pimpin ini mau, habis itu mau berharap sang dia adalah seorang pangeran. Jadi benar-benar harus kalian memataskan di sini. Aku ingin memataskan diri agar nanti dia sesuai dengan kriteria aku. Ya patasin diri dulu di sini tepatnya. Ya. Mematasin diri untuk jadi pribadi yang baik, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi menantu yang baik, jadi sayang. Biar tidak ada drama, tidak betah di rumah mertua karena mertua gini. Jadi latihannya di sini, ya. Latihan jadi cewek-cewek yang keren, cewek-cewek yang hebat, cewek-cewek yang bisa diandalkan. Ya, harus bisa diandalkan cewek-cewek itu. Gak harus bisa masak, harus bisa ngurusin anak, ini, itu, harus bisa cekatan. Ya, karena kalau cewek itu kan biasanya serba bisa ya. Saya juga semenjak pindah rumah ya, bukan pindah rumah ya, semenjak nggak tinggal sama orang tua saya lagi ya, walaupun ya nggak jauh ya rumahnya, paling rumah mama saya di sini, rumah saya itu di Blok D paling. Tapi saya sudah masak sendiri, baru mencuci baju sendiri, baru ngurus anak-anak sendiri. Saya kerjakan semua sendiri, baru ngurus anaknya orang juga sendiri. Nah, tapi kalau dibiasakan, dibuat enjoy, itu nanti biasa. Ya memang karena saya manusia juga pernah bosan ya dengan kegiatan yang begitu-begitu aja, ngurus anak sampai sehari tidak pernah keluar rumah ya kan? Baru ngurus cuci lampu misalnya, belum rak-rakan masih penuh, belum anaknya rewel, belum masih ada anak-anak izin misalnya ya kan? Pokoknya banyak sekali tugas saya merasa lemah. Itu aja, karena kalian gak harus kuat terus. Kalian tuh manusia, terbuat dari tanah, tidak terbuat dari cahaya ya, kalian manusia. Gak apa-apa, buat lemah gak apa-apa. Tapi bukan berarti lemah habis itu kalian
jatuh, nggak bisa bangkit lagi. Aku terjatuh dan tak bisa ya. Jatuh, jangan nyanyi itu ya, tak bisa bangkit lagi ya. Jadi lemah nggak apa-apa, namanya juga manusia. Tapi bukan berarti kita harus terpuruk bangkit lagi. Nangis gak apa-apa, boleh, gak dosa nangis itu, apalagi cewek ya. Kadang kalau gak nangis itu udah afdol. Kalau gak ada masa nek-nek tiba-tiba gak nangis tuh kayaknya belum keluar masalahnya. Sama saya juga kayak gitu, ada waktu untuk menangis. Walaupun lagi kora-kora kadang saya menangis. Itu waktu yang pas ya kan, jadi kora-kora, jadi sambil drama dikit. Iya, karena waktunya gitu. Tapi setelah nangis sudah selesai. Jadi harus ada yang kalian keluarkan. Ya, jangan apa-apa kayak tadi tuh perasaan kalian kesel gini gitu, kalian pendam di sini. Belum punya teman cerita, tidak biasa menulis diary misalnya. Kalau memang jalan keluarnya bagi diri kalian adalah menangis, ya nggak apa-apa, menangis aja daripada kalian stres. Ada apa nggak di sini yang suka curhat di diary? Ada? Mana yang wajar cewek gitu. Nanti kalau sudah dilihat ketika sudah ibu-ibu kayak saya, iya rahasia putus kayak gini kayak saya gitu. Tiba-tiba nemu di kebus ada curhatan saya dengan bahula. Mama gitu. Ya Allah, cengeng banget kayak gini. Tapi dulu tuh cara saya untuk mengeluarkan, dan itu penting, nak. Penting, ya. Jadi kalian yang kata saya tadi harus punya waktu untuk diri kalian sendiri, karena kalian yang tahu gimana cara ngadepin kalian. Itu kalian yang tahu. Karena kalian yang paling tahu diri kalian sendiri, yang paling nyaman, senyaman kalian itu diri kalian sendiri. Dan lakukan, jangan terlalu sibuk. Walaupun memang tugas kalian menumpuk, amanah kalian menunggu, tapi jangan lupa untuk diri kalian sendiri. Ya, katakan terima kasih, katakan mohon maaf, dan juga cari ketenangan diri kalian, keluarkan apa yang kalian butuh keluarkan. Itu penting, biar tidak jadi penyakit. Karena sakit hati kalau ditaruh, ya, taruh lagi, nggak dikeluar. Udah nanti lama-lama akan jadi bumuk tuh, meledak ya. Pokoknya jadi pengurus harus yang kuat, harus yang sabar. Meski itu gak mudah semudah saya mengucapkannya ya, tapi tetap harus dicoba. Harus dicoba. Karena kalau kayak gitu itu kalau nggak dicoba nggak bisa. Saya dulu waktu di Jombang ada apa? Sitaan itu ada nggak biasanya? Penggeledahan. Biasanya dapat apa penggeledahan? Oh, make up nggak boleh ya. Apa lagi? HP ada HP. Ada juga. HP-nya yang minum-minum. Ada yang minum. Berarti lebih banyak saya maksudnya. Saya pernah dapat penggeledahan. Biasanya anak-anak kalau sudah geledah itu waktunya jam-jam sekolah dini ya. Orang-orang lagi nggak ada di kamarnya, lalu gerbangnya ditutup, baru nanti pengurusnya dikasih kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Tapi pengurus itu kadang ada yang bocorin, jadi semoga kalian nggak ada yang seperti itu ya. Amin. Jadi gara-gara dulu pernah ada penggeledahan, ternyata saya nggak tahu yang mana yang tidak amanah membocorkan. Jadi akhirnya ketika dicari nggak ada sama sekali. Padahal haknya itu ada, harusnya itu ada. Jadi setelah itu yang menentukan penggeledahan hanya saya yang tahu, hanya satu orang yang tahu. Pengurus yang kasih tahu ketika anak-anak lagi diniat, gerbang semuanya ditutup, pengurus dikumpulkan, sekarang penggeledahan. Jadi pengurusnya nggak bisa, tidak ada waktu. Yang tidak jujur, tidak ada waktu untuk memberitahu kamu kamar ini, kamu kamar ini, kamar ini, cari ini, pasti kerasa semua. Berangkat. Nah, yang menarik adalah ketika
sudah datang anak-anaknya, kan ada gerbang itu ada pintunya, jadi anak-anak dibuka pintu. Itu masih, karena biasanya ada yang bawa ke dunia, ada yang bawa ke kelas dunia. Biasanya ditaruh di Al-Qurannya, di bukunya apa itu. Jadi kalian bisa juga mencontoh, mungkin aja. Jadi ketika masuk penggeledahan, jam-jamnya sini. Jadi pengurus harus lebih canggih. Ketika anak-anak canggih, pengurus harus jauh lebih canggih. Jadi tapi semoga gak ada kayak gitu. Nah biasanya itu kalau sudah anak-anak keluar semuanya, menunggu di lantai bawah itu, kan kamarnya dikunci semua, ada pengurusnya semuanya pertama. Jadi mereka nggak bisa masuk. Nah pengurus itu kadang takut buat keluar duluan membawa barang sitaannya yang berkompek-kompek, itu takut yang keluar karena nanti nggak berani. Jadi cuma kamu itu nggak berani. Yang mau nggak mau ketuanya yang kursi ini yang keluar duluan, ya kan? Tapi saya merasa saya merasa gaya gitu. Bahwa tentengan saya kan nggak salah, jadi gini, tidak jalan, saya ke depan. Jadi walaupun di seorang saya merasa kayak lagi fashion show, jadi aku kan benar-benar seneng kayak gitu gini. Kayak keren kan? Gitu. Jadi gitu. Jadi malam-malam tuh benar-benar yang besok paginya ketika diubrakin mager, ya gara-gara kan habis ngambek malam-malam habis di penggeledahan. Ya wajar seperti itu. Tapi namanya pengurus harus sekuat belajar perasaannya. Walaupun hati kita sebenarnya terkotek-kotek ya, tapi tetap harus dilakbanin lagi, tekoin lagi, berusaha untuk dikuatkan lagi. Ya namanya pengurus makhluk Tuhan yang paling kuat, ya, yang paling seksi. Jadi kalian benar-benar harus tegar ya, harus kuat. Saya aja yang kursi kuat, apalagi kalian. Mungkin yang lebih berat daripada saya ya. Jadi ya kayak gitu. Kalau misalnya merasa kalian berada di titik sulit, ya tenangkan pikiran kalian, cari ketenangan kalian, lalu bangkit lagi. Ya, jangan terpuruk karena kalian adalah putri-putri yang berharga yang sudah diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi kaki dan tangannya pengasuh untuk membesarkan keluarga ini. Ya, ini Allah saya ini kan habis ditinggal orang tuanya, kemudian menjadi pengasuh, dan itu tidak mudah pasti buat beliau. Kemudian harus ngurusin tamu sebegitu banyaknya, pasti susah beradaptasinya itu. Kemudian harus undangan berapa kali dengan jarak tempuh yang jauh. Kemudian mengurusi kalian 1.100 orang. Maka disinilah kegunaan kalian pengurus untuk membantu. Ya, pasti berpahala kalau kalian ikhlas, pasti. Ya, jadi pokoknya semangat karena saya yakin di alam yang berbeda sana pasti Nyai Nafisa itu melihat kalian bangga tentang pencapaian kalian, pasti itu. Kan beliau itu tidak apa-apa, hanya berbeda alam saja dari kita. Ketika kalian merasa terpuruk, berusaha membesarkan produk ini, sedang mendapatkan pengakuan, Allah tahu proses kalian, Allah tahu sekali. Dan mungkin beliau juga tahu, karena kalau alam sana nggak bisa melihat langsung pada kalian. Ya. Saya melihat bangsa raya ini jauh lebih bagus daripada dulu-dulunya, jauh. Jadi kalian harus bersyukur ketika sudah ada wadah-wadah lomba ke sini, lomba ke situ. Dulu nggak ada, saya pengen lomba itu nggak bisa, nggak ada, tidak ada informasi. Tapi sekarang sudah dapat kan, kalian membawa pulang banyak piala, sampai pialanya ada muat ada di luar situ. Ya, sampai kantornya kayaknya terlihat sempit karena saking banyaknya piala kalian. Ya, saya bangga sekali.
Ganjari. Dulu saya masih latihan satu Ganjari 3 orang latihannya. Saya ajarin cuma dasar-dasarnya doang, masih pinjem ke putra dulu, nggak punya alat-alat sendiri. Sekarang sudah sampai diundang-undang, sampai banyak seragamnya, sampai tampil terus. Saya ngerasa, Masya Allah, bangga sekali, benar-benar bangga sama bangsa kita. Jadi terima kasih ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Apalagi sosial medianya sudah aktif sekarang ya, dulu nggak aktif, mungkin udah lama yang punya tapi baru aktif ya. Maksudnya aktif sekali sekarang. Jadi karena sekarang zamannya apa ya, zamannya online ya, media ini benar-benar berpengaruh sekali. Orang-orang di luar sana tahu bangsa Raya Putri ya dari media. Jadi semangat untuk kalian tim pers ya. Jadi dibagusin lagi, semangatin lagi buat konten-konten yang kreatif. Tunjukkan misalnya buat video, karena orang lebih suka buat video sebenarnya daripada lihat foto yang banyak itu, lebih suka lihat video. Orang-orang, saya juga. Jadi buat keseharian santri, misalnya saya kasih saran nih, buat keseharian santri kan bisa ya. Keseharian santri misalnya adalah yang jadi artisnya lah misalnya. Jadi dia itu yang di syuting mulai dari tahajud, gimana dia berdoa di dalam kegelapan, kemudian dia bangunin, nggak apa-apa di syuting itu bangunin kemudian bermunajat, kemudian apa itu nanti tampilkan, baru nanti terakhir-terakhirnya kasih kata-kata itu kayak bagus gitu, baru nganterin. Jadi wah, santri itu yang ngantrinya tertib, tidak ada yang nyerobot nyelat, pengen ternyata mandi, ada enggak yang gitu? Berarti masih ada ya, istiqomah sekali dari zaman saya. Istiqomah. Iya, jadi buat apa ya? Buat tampilan-tampilan yang menarik, karena itu sekarang yang dijual. Maksudnya bukan yang dijual ya, yang orang lihat kemudian mengenal Anukoya seperti apa, itu dari media itu juga ya. Jadi saya mau tunggu karya-karyanya bangsa Raya Putri lagi ya, persnya tampilkan yang terbaik. Kalau ada prestasi-prestasi tampilkan lagi, pokoknya itu nanti yang bisa orang lain lihat. Pokoknya saya bangga sekali sama pencapaian kalian. Kalian hebat karena sudah membawa bangsa Putri sampai ke titik ini, dan insya Allah setiap perjalanan kalian akan dimudahkan, akan diridhoi oleh Allah, hajat kalian akan diijabah oleh Allah, dan kalian akan menjadi perempuan-perempuan yang membawa manfaat, kebaikan dan keberkahan bagi diri kalian sendiri, bagi orang tua kalian, bagi keluarga kalian, anak keturunan kalian, semuanya sampai di akhir hayat kalian. Mungkin itu saja ya. Job-job kita pada malam ini. Pagi besok saya sudah berangkat. Semoga ada pertemuan lagi selanjutnya. Jangan lupakan ya, tolong dipandang saya itu. Nanti saya kesini lagi lupa. Ya, walaupun di kantor sudah ada terpampang foto saya, foto zaman beliau, sekarang sudah semakin tua. Ya, jadi semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Amin. Saya tutup bangsa Putri untuk kalian, anak-anak saya yang hebat, anak saya yang kuat. Jadi saya merasa bangsa Putri ini pulang. Ya, karena di bahasa Putri saya merasa diterima. Ya, jadi saya bicara seperti ini karena saya merasa kalian adalah anak-anak saya. Tapi ketika Bapak menyuruh saya untuk berbicara, saya mau, karena saya merasa pulang untuk menemui kalian, anak-anak saya di sini, adik-adik saya di sini, di tempat yang sudah membesarkan saya di sini, tempat baru membesarkan saya di sini. Ya.
Jadi saya titip bangsa putri yang saya cintai ini. Berat sekali saya, karena saya dari kecil di sini. Setiap saya pulang ke Ankoya itu mesti ada mbah gitu di sini. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Jadi kapan-kapan saya kalau ke sini kalian yang saya temui, ya. Pokoknya saya titip ya. Bangsa putri bagaimanapun baiknya prestasinya, saya terima kasih banget. Terima kasih sekali, terima kasih. Mbak sudah hebat, sudah membawa bangsa putri sampai sejauh ini, sudah membantu Hala Opi sampai sejauh ini. Saya terima kasih banget. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi. Saya berharap Mbak ke tempat saya, tempat saya, semoga ada rezeki semuanya ya. Nanti kita bisa silaturahim lagi. Jangan lupakan saya. Saya meninggalkan jejak saya di sini, kenangan saya di sini. Untuk mbak-mbak semuanya, semoga nanti ketika kita bertemu lagi, mbak-mbak ingat masih sama saya. Semoga dari ucapan saya yang sedikit ini menyisakan hal-hal baik di hati mbak-mbak semua. Ya. Karena saya nggak bisa membersamai mbak-mbak yang lama. Kita mungkin ada yang baru bertatap muka sekarang, tapi saya ini selamanya tinggal di hati-hati mbak semua. Ya boleh ya, diizinkan ya. Iya, izin diterima. Izin diterima. Nggak jadi sedih loh ini, izin diterima. Ya. Pokoknya terima kasih banyak ya mbak ya. Saya mohon izin, mohon didoakan semoga saya kuat, karena saya kan di sana jadi wakil pengasuh ya. Karena mama saya bilang mau cuti gitu, mau cuti menjadi pengasuh, mau cuti ya. Jadi semuanya urusan tuh diserahkan saya, mulai dari perizinan, wali santri, itu ke saya semuanya. Ya, jadi saya mohon didoakan semoga saya dimampukan, karena dan saya juga mendoakan Bapak semoga Bapak mampu di sini menjadi pengurus yang baik, pengurus yang hebat, pengurus yang keren dan kuat. Ya. Sudah itu saja. Ya. Doa, sudah. واجعلنا للمتقين إماما ربنا
العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Kok banyak semut-semut ini? Ya, saya mohon maaf ya Pak ya, sedikit banyak yang saya sampaikan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Kalau ada yang baik diambil. Dan ingat, saya ingin hidup di hati Mbak-mbak semuanya ya. Jadi